Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu Bapa sama saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sebuah perayaan yang mengingatkan kita akan kemuliaan Tuhan dan kebesaran hatinya, serta kerendahan hati Maria yang harus kita teladani. Oleh sebab itu, marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh agar perayaan ini sungguh mendatangkan keselamatan bagi kita. Maka marilah saudara-saudari terkasih, kita memohon ampun untuk segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Ya Tuhan Yesus, Putra
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Perawan Maria yang tak bernoda bunda putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaan hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun. Di sana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diutus Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir.
Dengarlah hai putri, lihatlah dan sedengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dia Tuhanmu, sujud kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas berdiopin, dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci
menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerah-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk adik-adik yang akan saya panggil namanya, nanti silakan berdiri dan menjawab, "Saya hadir." Berdiri saja di tempat situ. Adik saudari Devita Gloria Making. Jawab, "Ya, saya hadir." Adik Nova Masreng. Adik Angelina Cynthia. Adik Clara Rosario Jamlean. Adik Elena Bala Makin. Jawaban kalian
itu mewakili hati kalian untuk disiapkan supaya menerima pelantikan sebagai pengurus inti dari PPA di gereja kita, Gereja Katolik Praparoki Santa Marta, Krui, Kaimana. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Buono Dominica, itu artinya selamat hari Minggu. Memang agak aneh, belum apa-apa sudah selamat hari Minggu. Tapi memang satu kata yang lain yang juga harus akrab di telinga kita itu adalah Maria Assumpta, yaitu sebuah penggalan kata dari bahasa Latin yang mau menjelaskan ataukah memberikan arti bahwa Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan di dalam perjalanan gereja Katolik untuk menyatakan peristiwa ini, saat ini dan sampai hari ini, barulah terjadi yang pertama kali bahwa gereja Katolik menggunakan kekuasaannya untuk menyatakan bahwa Paus tidak dapat salah dalam ajarannya, ataukah yang kita kenal dengan istilah infalibilitas Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja, yaitu Paus tidak dapat salah dalam ajaran iman dan moral gereja Katolik. Apa yang ia ajarkan? Ya tentang ini, yaitu dogma Maria diangkat ke surga. Jadi ingat, di dalam seluruh kemegahan gereja Katolik, dalam seluruh perjalanannya hampir kurang lebih memasuki milenium, ya 3 milenium ini, ya baru satu kali itu saja gereja menggunakan hak istimewanya ini, yaitu untuk menyatakan bahwa Maria itu diangkat ke surga. Dan itu tidak dapat dibantah, apalagi oleh orang yang meyakininya. Oleh sebab itu, saudara dan saudariku terkasih, itu adalah sebuah pemakluman tentang misteri iman yang besar. Namun sayangnya dalam hidup harian kita, seringkali kita jumpai mau lantik saja jadi seksi liturgi kering saja pun susah apa. Apalagi mau jadi ketua DPP. Susah. Lebih susah lagi apalagi mau jadi imam. Wah. Kalau sudah jadi imam ya pasti mudah lah untuk jadi uskup. Apalagi jadi paus. Wah. Itu orang tanya, mau? Oh, oke. Ketua pilih. Ya, tuh. Tapi yang di bawah itu, aduh. Susah luar biasa. Karena alasannya itu klasik. Kami tidak mampu. Saya belum siap. Saya ini berdosa. Saya ini lemah. Saudara dan saudariku terkasih, kalau ada yang masih mengeluh tentang itu, sekarang saya mau tanya. Kira-kira siapa yang pernah bilang kamu suci? Siapa? Kalau tidak ada, maka jangan akui itu. Karena secara otomatis, itu harus terjadi dan ada di dalam hidup serta diri kita. Namun apakah seluruh salah, dosa, dan kelemahan itu harus membatasi kita dalam melayani Tuhan? Saudara, jangan melayani Tuhan dengan rasa takut. Layanilah Tuhan dengan penuh iman. Sebab berkat iman yang kita buat dalam pelayanan terhadap Tuhan lewat kehadiran sesama dan juga lewat kesetiaan kita untuk menjawab panggilan hidup kita
yang mana kita mengerjakan seluruh pekerjaan kita dengan penuh dedikasi yang tinggi, pada akhirnya kita akan melihat di sana betapa besarnya gambaran iman yang kelihatan, yang bisa terpatri untuk setiap nama dan juga diri kita. Saudara, di dalam kematian itu ada kehidupan. Maka di dalam kehidupan itu ada kebangkitan. Di dalam kebangkitan itulah ada keselamatan. Kamu percayakah itu? Peristiwa Maria diangkat ke surga itu adalah peristiwa yang mau mengajarkan kita tentang kekuatan itu. Kedahsyatan iman. Seorang manusia yang lemah, yang tidak terpelajar, yang hanya bergerak dari tradisi untuk mempercayai bahwa Allah datang untuk melawati dan menyelamatkan manusia, bahkan dunia. Pada akhirnya, ia memperoleh semuanya itu. Dari kematian, dirinya yang mematikan seluruh keinginannya, termasuk untuk menyadari kekecilannya. Maria pada akhirnya memperoleh kehidupan. Dari kehidupan itulah ia memperoleh kebangkitan. Dan dari kebangkitan itulah Maria meraih keselamatan. Dan keselamatan itu tidak hanya untuk dirinya, juga untuk kita. Keselamatan itu untuk dunia. Maka hadiah dari seluruh semua yang dibuat oleh Maria dalam kesederhanaan hatinya untuk menyatakan saya mau menjadi hamba Tuhan. Dia diangkat ke surga. Saudara, itu jalan iman dan hidup kita. Yakinlah dengan sungguh Tuhan memberkati kita. Saudara-saudari terkasih, setelah mempertimbangkan dengan baik, maka saya telah merenung dan juga merefleksikan bahwa hari ini untuk pengurus PPA, Putra Putri Altar, saya hanya akan melantik yang pengurus inti dulu. Oleh karena itu, kepada adik dan juga saudari-saudari yang telah saya sebutkan namanya tadi, silakan tampil di depan altar. Gloria di sebelah. Cynthia di sebelah Nova. Dekat-dekat. Adik-adikku terkasih, saudari-saudariku, kalian telah diusulkan untuk menjadi pengurus resmi putra-putri altar di gereja kita ini. Oleh sebab itu, saya akan menanyakan kesediaan kalian. Adik-adik terkasih, bersediakah kalian untuk selalu setia kepada Yesus Kristus dalam meneladani kehidupan Santo Tarsisius, pelindung putra-putri altar, dan menjaga perilaku kalian dalam tugas pelayanan, kehidupan sehari-hari selaku anak-anak Allah, dan juga sebagai pengurus putra-putri altar? Bersediakah kalian untuk menjadi pengurus resmi putra-putri altar di gereja kita, Gereja
Santa Marta Croy Kaimana untuk mengemban tugas terutama sebagai pemimpin, penopang, dan juga penjaga persaudaraan di tengah organisasi rohani ini. Terima kasih untuk kesediaan kalian. Saya tegaskan sekali lagi, ingat, menjadi ketua, menjadi wakil, menjadi pengurus, itu kalian dituakan di dalam kelompok kecilmu itu. Maka layani dan jalaninya itu dengan penuh kasih persaudaraan. Jangan pilih-pilih menurut selera. Ajak juga semua teman-teman yang lain untuk kalian bersama-sama supaya melayani Tuhan dalam pelayanan suci ini. Oleh sebab itu, silakan kalian berlutut. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memanggil dan juga memilih adik-adik terkasih ini. Devita Gloria Making, Nova Masreng, Angelina Cynthia, Clara Rosario Yamlean, De Elena Balamakin, untuk menjadi ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan juga pengurus seksi liturgi dalam kelompok putra-putri altar. Maka semoga mereka semua dapat bekerja dengan baik untuk mengayomi sesama saudara yang telah Engkau panggil juga di dalam persekutuan ini. Semoga mereka dapat melayani Engkau dengan setia, tulus, dan bertanggung jawab. Berikanlah mereka kekuatan iman, agar mereka sedia melayani Engkau dalam misa kudus, dan juga menjadi anak-anak terang dimanapun mereka berada. Berkati pula orang tua mereka, agar senantiasa memberikan dorongan bagi mereka untuk selalu terlibat dalam pelayanan kudus ini. Semoga oleh peletakan tangan hamba-Mu ini, saudari-saudari terkasih ini mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan kembali. Silakan berdiri. Sebagai pengurus di depan altar suci ini dan di hadapan seluruh umat, tugas pertama kalian itu adalah mendata kembali semua anggota PPA. Dan semua anggota itu berarti yang sudah terdaftar dan juga yang kemarin baru terima komuni pertama. Nanti di minggu depan itu baru kita ada penerimaan dan pelantikan, pengesahan semua itu anggota PPA itu.
Maka hari Kamis ini nanti, nama-nama dari semua anggota itu sudah saya dapat. Provisiat. Mari kita berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda, agar kita semakin mengenal Bapa melalui Putra, Tuhan kita, Yesus Kristus. Bagi Bapak Suci, para Rasul dan para Imam, semoga Bapa menjadi Bapak Suci, para Rasul dan para Imam, agar mereka menjadi umat dengan iman yang teguh seperti Bunda Maria saat menjadi keputusan sebagai orang. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin, semoga Bapa menjadi para pemimpin masyarakat kami diminta sehingga tugas pelayanan mereka selalu disertai oleh semangat dan kebesaran hati seperti Bunda. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para semoga para ibu menjalankan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka agar semangat keluarga mereka selalu tinggal di dalam keluarga. Marilah kita berdoa. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita, semoga Bapa menunjukkan iman, pengharapan, kasih, kami juga kami semakin yakin bahwa kebenaran Allah oleh kasih dan Allah dalam hati dan kesadaran. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji kepada Maria keselamatan bagi Kristus utama. Marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita, marilah kita Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau yang kami siapkan, saudara kami dan usaha manusia yang kami temukan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan dengan pencampuran air dan anggur ini, semua boleh mengambil bagian dalam Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Engkau menerima anggur yang kami siapkan, hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi menyelamatkan. Terpujilah Allah Maju. Maju. Berkatilah ya Tuhan persembahan dan pemberian umat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudara terkasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoalah saudara dan saudariku terkasih, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah, semoga persembahan bakti ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada hari di mana Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Santa Perawan Maria yang tetap perawan, Dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggal-Mu dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi terpujilah Engkau di diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah
Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup kami Hilarion, serta semua rohaniwan. Bapa, ingatlah juga akan hamba-Mu, Mama Mariance Nambobo, yang telah meninggal. Semoga ia beristirahat dalam damai. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membagikan damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Amin. Tuhan dengan Bapak yang sakit itu ya.
Tubuh Kristus, 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 Amin. tubuh Kristus, 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 Kristus, tubuh 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 Kristus, apa anak Allah ini berkeramai seperti ini kita kering dengan anak
Iya. Mana kompleks sih? Kau bapak mana? Oke. Mana? Hei, hei. Mana ini? Bab Charles, anak. Miguel. Pasok data. Mama Ani. Berapa yun? Kau kenapa menangis? Kau bukan kau menangis, berapa dah? Iya. Keren, mana ada? Oh, ada di belakang. Ada di belakang ya. Itu. Apa lagi? Sini. Oi, cucu ganteng, bener ya? Hai. Masuk lah. Nih. Oi, abang nih. Oi, Rory. Kenapa dia? Gata. Bohong. Gata. Dua. Gavin. Odan. Sini, Agatha. This is that. Ayo. Oh, duduk situ.
Kita lihat bersama teks doa Yubelium. Doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta. Dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru, ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Kami mohon semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang pertama, bisa pemberitaan roti Minggu tanggal 2 Agustus 2025 dimulai pukul 8 pagi. Rekor K1 dan itu Natalia Priani. Masuk dari rumah saudari Kapita Ayo. Organis Bapak Ibu Berdekati, Haleluya, saudari Pendeta Orang dalam kebersihan gereja serta pemilik dipercayakan kepada pemerintah. Tapi saudara yang Tuhan dan Bapak Anak bulan selama bulan Agustus menjadi namun itu keuangan praktik selama 1 minggu. Kolektif antara 3 bulan Desember 2025, kolektif 1.251.000 rupiah, kolektif 2.358.000 rupiah, kolektif tanggal 4 sampai 9 Agustus 259.000 rupiah. Kolektif Samaran 585.000 rupiah. Kolektif Samaran Emanuel 202.000 rupiah. Kolektif lingkungan Solian 255.000 rupiah. Terima saldo dari panitia Prawi atas sebesar 6.280.000 rupiah. Juga berpesan selama 1 minggu sebanyak 200.000 rupiah. Rekapitulasi Prawi Kota 1 Agustus 2025.
Pemasukan Rp23.265.000, Rp255.990 dan terdiri dari saldo bulan Juni senilai Rp491.880. Pemasukan bulan Agustus Rp122.000. Pengeluaran bulan Agustus sampai dengan Agustus Rp423.000. Anggaran senilai Rp432.890. Modal dalam Rp166.30.190. Total Agustus modal dalam yang terakhir atas nama terima kasih kepada teman-teman sukses dan semua tugas yang bertugas ini. Demikian pengumuman. Terima kasih. Selamat melanjutkan Tuhan. Beberapa penegasan yang penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, itu gestikulasi saat atau gerak tubuh saat berdoa. Berdasarkan pleno DPP sudah disepakati bahwa kita akan menerapkan ataukah mengimplementasikan TPE baru secara menyeluruh. Oleh sebab itu kita akan bergerak pelan-pelan saja ya. Mulai minggu depan saya minta dengan baik satu dulu. Tuhan kasihanilah kami ya, pernyataan tobat itu kita berdiri. Ya. Jangan lagi berlutut. Ya. Nanti juga akan saya ingatkan ya. Tapi maaf jangan sampai ingatkan saya punya nada macam tadi, saya kaget lagi sendiri. Maju. Maju. Saya minta maaf ya, tadi pengaruh mungkin dengan penuh iman dan puasa. Maksudnya saya minta maaf ya. Ya, maksudnya supaya itu ya. Jadi bapak-bapak tatip tolong perhatikan itu dengan baik. Kolekte ya sedapat mungkin beredar dengan cepat. Ya. Taruh saya. Nah, macam gitu ya. Ya. Lalu juga ya saya minta sekali lagi kepada 8 kring ya untuk solidaritas dari setiap kring per bulan secara rutin Rp500.000 per kring ya, per kring 500.000 ya rutin setiap bulan berlaku mulai September dan seterusnya. Karena target kita harus mempersiapkan kemandirian paroki kita dengan target paroki harus 1 tahun. Ya, jadi kita cukup jadi praparoki 1 tahun, 1 tahun kemudian insya Allah semoga kita jadi paroki. Ya, kita doalah, ya, kita doa.
Ya, sehingga saya minta dengan baik kesediaan umat untuk ya kembali mengaktifkan solidaritas ya di setiap kring. Karena maksud saya itu kita akan tetap buat dana lestari untuk paroki kita. Itu target kita di kemandirian keuangan. Ya. Lalu juga kita tolong perhatikan dengan baik bahwa mulai minggu depan misa sudah di jam 8 pagi. Karena jam 9 tetap masih ada yang terlambat. Kita asumsi jam 9 tidak ada lagi yang terlambat. Ternyata jam 9 masih ada juga yang terlambat. Maka kita geser maju ke depan. Ya, jangan lupa misa pagi mulai minggu depan dan seterusnya jam 8 pagi. Supaya kita bisa selesai lebih dulu dan aktivitas kita ya mulai bisa berlaku sepenuhnya. Ya. Jadi jujur saya melihat itu karena sebetulnya bagi saya lebih baik misa jam 9 supaya saya tidur lebih panjang. Tapi setelah saya pikir-pikir, ego saya itu harus saya buang. Tidak, bangun harus lebih pagi, misa jam 8. Ya. Sekali lagi, mulai minggu depan dan seterusnya, misa pagi untuk setiap hari minggu itu adalah jam 8 waktu Indonesia Timur. Ya. Jangan pakai waktunya Amerika. Ya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari terkasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil mewartakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.